Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat religi yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, karena di malam itu Allah melimpahkan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat Islam, sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ketika malam Lailatul Qadar berlangsung, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan keberkahan kepada umat Islam hingga datang waktu fajar. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah atau amal kebaikan di malam itu, maka akan bernilai seperti pada 1000 bulan. Dengan keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa, maka dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan mendorong diri kita untuk meraihnya. Mungkin kita bertanya-tanya, kapan Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah, namun kita diminta untuk mencari Lailatul Qadar di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat religi yang dirahmati Allah, adapun keutamaan dan keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah malam tersebut merupakan malam diturunkannya Al-Quran.
sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan dalam surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran di sebuah malam, maka ia mendapatkan pahala sholat atau ibadah semalam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Banyak para ulama berpendapat bahwa ibadah dan amal yang baik yang dilakukan di malam Lailatul Qadar akan dibalas dengan lebih besar. Sahabat religi yang dirahmati Allah, adapun keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua, yang ketiga adalah malam tersebut dipenuhi dengan berkah. Sebagaimana dalam surat Al-Dukhan ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha kullun amrin hakim amram min indina inna kunna munzirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Selanjutnya, keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kesejahteraan. Selain penuh dengan keberkahan, malam Lailatul Qadar juga dipenuhi dengan kesejahteraan dan kedamaian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima adalah pada malam tersebut para malaikat akan berbondong-bondong turun ke bumi. Maka pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslim untuk banyak berdoa dan memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Surat Al-Qadar ayat 4. Sahabat religi yang dirahmati Allah, adapun keutamaan malam Lailatul Qadar yang keenam, malam tersebut dosa umat muslim akan diampuni. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun kepada Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat religi yang dirahmati Allah, adapun keutamaan malam Lailatul Qadar yang ketujuh adalah malam Lailatul Qadar yang merupakan
malam yang penuh kebaikan. Pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslim mengerjakan ibadah dan amal kebaikan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Namun bagi mereka yang mengabaikan malam tersebut, maka akan menjadi orang-orang yang merugi, karena mereka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dan keutamaan yang setara dengan 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, bagi mereka yang berusaha untuk meraih keistimewaan dalam malam Lailatul Qadar, maka akan bersungguh-sungguh giat dalam beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa pada memasuki 10 Ramadan terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sabuknya dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah, dan membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita dianjurkan untuk membangunkan anggota keluarga kita ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan supaya mereka turut mengerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan. Sahabat religi yang dirahmati Allah, dari urian tadi dapat disimpulkan bahwa kita harus bersungguh-sungguh mencari keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kita menjalankan ibadah sholat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Dan yang ketiga, kita melakukan i'tikaf, kita memperbanyak tilawah Al-Quran, kita memperbanyak zikir dan membaca doa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkaulah yang memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat religi yang dirahmati Allah, adapun tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Qadar terjadi pada malam tersebut terasa jernih, terang, tenang, maka pada malam tersebut terasa sejuk dan tidak terasa dingin dan tidak terasa panas. Dan pada pagi harinya terasa jernih, terang benderang,
matahari tidak tertutup suatu awan. Sahabat religi yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga di momen 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita dapat memperoleh kemuliaan dan keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Dan semoga segala amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.